pada hari ini Rabu tanggal 18 November kami tergabung dalam relawan Kelapa II Bersatu. Dengan ini sepenuh hati mendeklarasikan kepada Bapak Haji Pradi Supriyata Eskom MMSI dan Ibu Haja Afifah Aulia menuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Depok. Dengan ini menyatakan, sekali lagi, dengan ini menyatakan siap mendukung, memperjuangkan, memenangkan pemilu kada Kota Depok tahun 2020 dengan kemenangan yang terhormat dan bermartabat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhelatan pemilu kada sepertinya hal yang biasa dalam event setiap 5 tahun sekali. Kita sadar betul, mungkin ada yang senior lebih dari saya, ada juga yang junior dari saya, ada yang sudah merasakan dari zaman Pak Badrul sampai sekarang, ada yang mungkin baru setengah merasakan atau yang baru akan merasakan pemilu kada. Sepertinya biasa. Ini tim saya ya. Sepertinya biasa, setiap 5 tahun sekali ada pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bapak Ibu, sekarang mungkin nanti ada senior yang saya minta testimoni. Mohon izin nanti saya ada yang saya minta testimoni perjalanan Kota Depok dari waktu ke waktu, apa yang telah dirasakan dan bagaimana harapannya ke depan. Dari mulai zaman Pak Badrul Kamal terus sampai ke sini dan sekarang. Dan bagaimana harapan kita ke depan buat 5 tahun yang akan datang. Kita yang tinggal di sini yang merasakan. Kita yang betul-betul bisa melihat situasinya bagaimana. Kami para paslon, saya terutama dan Bu Afifah, ya, saya dengan basic ya, pebisnis yang akhirnya kemarin masuk di ranah politik dan menjadi wakil wali kota. Buat saya cukup belajar 4,5 tahun, belajar bagaimana nuansa, suasana, birokrasi pemerintahan yang ada di dalam. Ini bekal penting buat saya. Saya tahu harus seperti apa di dalamnya. Maka salah satunya nanti yakin saya akan lakukan reformasi birokrasi. Betul-betul ya, sekarang sudah banyak yang baik, yang bagus-bagus, kerja, loyalis, dedikasi, nggak diragukan lagi ya, tapi dalam posisi-posisi penempatan harus sesuai dengan kompetensinya tentunya. Nah, perjalanan yang saya katakan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, saya buka di awal bahwa pemilu kada adalah sepertinya hal yang biasa, tetapi bisa dirasakan dan dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada di sekitar kita. Sudah sejauh mana perjalanan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin sebelumnya. Maaf, betul, saya ada di ranah pemerintahan sebagai wakil wali kota, tapi undang-undang satu baik, undang-undang satu lagi. Undang-undang sudah mengatur tugas wali kota dan wakil, bahwa pengambil kebijakan absolut adalah wali kota, wakil antara Anda dan dia begitu. Lagu, main kan? Jadi undang-undang juga mengatur, ya, dibatasi wakil itu. Bila mana ada delegasi dari wali kota, oke. Ya, kalau tidak ya sudah. Maka ada hal-hal yang mungkin kemarin saya tidak masuk ketika memberikan masukan usulan kepada wali kota, maka ini yang akan kita teruskan ke depan. Di antaranya infrastruktur, hak-hak pejalan kaki, pedestrian, sanitasi, termasuk di depan kita jalan pada Gopal lama ya. Saya susah karena tanda tangan saya nggak laku merekomendasi itu, walaupun memang intervensinya tidak
pemerintah daerah, adanya di kewenangan pusat. Tidak masalah, tinggal telepon aja atau datang ke sana, selesai. Nah inilah yang kita inginkan ke depan, percepatan demi percepatan. Sistem kita perbaiki dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Maka ada 11 poin janji visi-visi kami di dalamnya. Ada pembangunan berbasis RT dan RW 500 juta, relevan sekali. Dan ini berangkat dari kajian kebutuhan fisik, non fisik. Nah, sudah jelas karena yang paling tahu kebutuhan di wilayah adalah Pak RT dan Pak RW. Kemudahan di dalam menerima terutama saudara-saudara kita di kelas 3 berobat dengan cukup KTP, dengan catatan dia warga Depok. Maka yang belum berwarga Depok segera pindahin KTP-nya ke sini. Jadi nggak susah-susah. Pernah pengalaman saya satu hari ada seorang ibu minta dibantu mendapat pelayanan dan malam sekali sekitar jam 10 jam 11. Saya sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan, saya datang, saya urus. Tapi ternyata KTP-nya tidak Depok. Ini agak sulit juga. Udah berapa lama tinggal di Depok? Sudah 8 tahun Pak Tuh. Kenapa nggak segera dibuang? Nah ini akhirnya kita pakai cara lain untuk membantu mereka. Dan alhamdulillah bisa terbantu. Jadi ini penting sekali. Kemudian hal yang lain adalah persoalan-persoalan ya UMKM dan sebagainya. Ini bicara visi dan misi. Udah pasti dah yang terbaik kita ingin lakukan. Ya kita pengen juga seperti Tangerang Selatan jalannya bagus dan sebagainya, cepat lebar-lebar. Ya Bekasi juga demikian, sekolahnya banyak di sana, SLTP-nya aja lebih daripada 50, sementara kita masih 20 sekian. Dan mudah-mudahan ke depan bisa sesuai dengan rasio kebutuhan masyarakat. Ya, terutama untuk SD, SLTP dan SLTA. Nah, untuk yang lainnya kita juga punya program membangun madrasah, sanawiyah dan aliyah negeri. Jadi akan kita lakukan nanti kerjasama dengan Kemenang, kita siapkan di tiap kecamatan yang ada. Oh, bukan boleh. Saya yakin itu pasti akan terwujud karena saya sudah mengomunikasi dengan Kementerian Agama di pusat. Ya. Hal yang lain yang lebih penting adalah kedekatan seperti ini. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Sebagai abdi masyarakat, kami siap melayani Anda semua tanpa terkecuali. Iya, Mas kemarin kok begini begitu, ya nggak bisa. Kan saya bilang undang-undang membatasi. Sudah saya mulai di tahun-tahun awal saya datang ke kelurahan. Tapi satu hal, karena memang tidak ada instruksi wali kota, ya mohon maaf saya tidak ingin melampaui kewenangan beliau. Itu saya sangat patut sekali. Maka ke depan saya sudah minta kepada Ibu Afifah, Bu, seminggu sekali berkantor di kelurahan-kelurahan. Tujuannya apa? Bukan cuma duduk datang, dengarkan aspirasi warga masyarakat. Dulu berkantor dari pagi sampai sore, setiap seminggu sekali bergiliran dengarkan aspirasi warga. Bukan nggak percaya dengan Pak Lurah Pak Camat, bukan. Mungkin ada yang kelewat. Kira-kira begitu, ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan. Dan hari ini saya khusus 1 hari full dari pagi tadi, insya Allah sampai malam nanti saya ada di Kecamatan Cimanggis. Jadi sudah kita mulai. Nanti yang penting nanti Bang Musa, Mahmud, penting saya mau ada kopilium aman. Atau kita nongkrong, ada pisang rebus, ada ubi rebus, ya. Ini kita bisa nanti nongkrong, kumpul bareng-bareng dengan anak-anak muda, ya. Nah, lu aman gua sini. Beres ya, tanggung jawab. Awas sampai di bawah 80% di sini ya. Iya, di bawah sini semuanya, ya. Walaupun majemuk nih, tanggung jawab. Anak muda. Ya. Nah ini kedepannya yang kita lakukan. Ya, yang penting kita bisa merangkul semua. Setuju nggak? Jangan dipilih-pilih gitu. Nggak seru kalau dipilih-pilih ya. Nah, kita rangkul semuanya siapapun dia. Makanya anak-anak muda nggak usah khawatir, kita akan siapin ruang-ruang bertalenta. Maksudnya ruang-ruang bertalenta itu adalah kita paham betul bahwa kondisi di Depok ini banyak beragam ya keahlian-keahlian. Anak muda itu ada yang senangnya di budaya, ada yang mungkin senangnya di pengajian,
ada yang mungkin senangnya di seni, ada yang senangnya di musik, ya ada juga mungkin yang senangnya di aplikasi-aplikasi, ada juga yang mungkin senangnya di olahraga. Nah ini ya kita siapkan tuh ruang bertalenta. Jadi masing-masing kalian akan tumbuh dan berkembang sehingga kemandirian itu bisa lahir dari teman-teman muda kita. Ada Panwas, kita diam dulu. Panwas, menurut kamu sama masih ini. Panwas deket-deket ini. Ya berkah semuanya, terima kasih. Ya pokoknya saya siap ada di depan dan berada di depan. Sekarang kuncinya semuanya kalau ingin perubahan, kalau ingin suasana baru, ada di Bapak Ibu sekalian dan abang-abang yang ada di sini. Ya, kunci pertempuran adanya di bawah, bukan di kami. Ya, saya hanya mendorong, saya siapkan visi-visinya, kita komitmen program 5 tahun ke depan. Kuncinya tetap ada di Bapak Ibu di bawah. Ya, jangan golput. Ya, nanti anak muda nih, Bang Haji pesan. Jangan kita pasang gambar begini gede, sebelah pasang lagi, timpah lagi yang gede, sampai ditungguin tuh gambar 24 jam. Begitu pencoblosan tanggal 9 Desember, nggak nyoblos. Kenapa emang? Kesiangan. Kacau bisa. Ya iya. Begitu nyoblos, Bang Haji mohon maaf saya nggak nyoblos. Emang apa kesiangan? Jagain Medan apa berantem? Kira nyoblos kagak datang. Aduh. Jangan. Pokoknya anak muda yang lagi setengah tidur, yang belum tidur. Wah, apalagi yang mungkin ya punya kegiatan, ada yang kerja, ada yang kemarin sempatkan dulu sebelum jam 12 waktu. Karena kalau kita golput pasti kelompok kita yang golput. Kalau sono pasti butuh dia. Ya, udah paham dah bahasa itu. Ya, barakallah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Viva! Radio Viva! Radio Viva! Baik, kemudian kami akan memberikan satu orang untuk pertanyaan, tapi yang tadi belum sempat dijelaskan oleh Pak Farah. Kepada Pak Isam, kami persilakan sama-sama. Pertama, yang saya pertanyakan Pak Jidali tentang kemakmuran para guru-guru ngaji. Kedepannya seperti apa? Apakah setiap bulan itu ada? Dan kedua, paduan masjid yang selama ini kurang diperhatikan. Maksudnya kan beliau udah dengan kerja kerasnya, tapi yang ketiga untuk imam masjid, musola dan Hal yang demikian Ustaz, itu sudah kita tuangkan di dalam visi dan misi kita. Ya, itu ada. Apalagi guru-guru mereka, marbot masjid, para imam itu sudah ada. Dan itu kalau kami hitung kebutuhannya nggak seberapa besar. Cuma pertanyaannya mau atau tidak wali kota tanda tangan itu doang. Ya. Kalau saya pasti akan saya tanda tangan untuk saya berikan. Ya. Saya Pak Santo, RT 3 RW 10 Pak. Saya informasikan warga Pak, tiap tahun itu warga itu mengeluh masalah sekolah Pak. Tolong kalau bisa Pak, karena kita itu perbatasan antara Jakarta dan Depok. Tolong kalau bisa di wilayah sini paling Kelurahan Tugu ada sekolah SMA negeri Pak. Karena yang terus terang yang bikin masalah itu SMA Pak. Kita asal orang tua kok lebih susah banget Pak. Adanya swasta mahal, biayanya paling puluhan juta. Ya Pak ya. Kami minta tolong kalau bisa Pak. Tapi mudah-mudahan bisa dari wali kota Depok kita berubah semuanya. Ingin punya sekolah SLTA di Kelurahan Tugu. Ya, saya jawab kuncinya memang ada pada goodwill atau semangat kita tadi. Ya, kalau kita punya persiapan lahannya langsung dibangunkan oleh provinsi.
karena memang sekarang intervensinya ada di provinsi. Tapi saya jamin, saya sudah komunikasi intens dengan Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang terkait dengan kebutuhan SLTA di Kota Depok, dan jawaban beliau cukup memuaskan. Pak, prioritas dan di Depok kami akan karena saya WA-nya gampang kalau sama beliau. Ya, inilah kita pengen pemimpin muda ini yang gampang kayak begini komunikasi. Ya, urusan ya kalau buat saya kan nilai ibadah, nggak lain-lain. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya nih. Ya, masuk surga nggak pakai periksa lagi, cemplungin aja surga semua, numpuk dah orang sama warga RW 10 kira-kira begitu ya. Salah Pak. Ada lagi? Di kipas angin Bapak dulu ada visi-visi termasuk mau mengangkat guru-guru ngaji tradisional termasuk saya. Nah, tadi udah dijelasin. Ya, mohon apa sekarang? Ya. Saya mohon periode nanti yang besok kalau Allah menakdirkan Bapak jadi yang dilaksanakan. Amin. Saya Iya, tanpa Pak. itu pun saya ngajar tetap jalan. Iya. Tapi saya hanya mengingatkan saja karena pernah ada di visi-visi dulu di kipas angin ini, kipas ini ya. Dan nanti dilaksanakan tahun depan. Iya. Saya 15 tahun lebih saya ngajar ngaji seperti di kampung. Tanpa itu pun saya jalan, tapi ini saya mengingatkan ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas wali kota jelas adalah mengambil kebijakan. Tugas wakil wali kota, undang-undang itu hanya ada beberapa yang memang SDV-nya ada di ranah wakil. Tapi untuk mengambil kebijakan adanya tetap di wali kota. Ya. Terkait janji misi-misi itu yang dilaksanakan kemarin itu baru sekitar 500 guru TK. Ya, antara 3 sampai 500 dengan asumsi diberikan sekitar 300.000 rupiah per kepala. Ya, tapi datanya saya nggak dapat. Kira-kira begitu. Jadi sudah dilaksanakan. Maka ke depan itu ada asasnya keadilan perwakilan dari tiap kelurahan. Menurut catatan saya itu jumlahnya bukan 300 atau 500, lebih dari 2.000. Saya pikir sampun cekap matur sembah nuwun bagi yang Jawa, hatur nuhun pisan bagi yang Sunda. Terima kasih banget bagi yang Betawi ya. Lengkap banget ini. Ya inilah gaya kita ya. Terima kasih ya abang semua, tokoh-tokoh masyarakat ya, Pak RT, Pak RT, semua Pak RW, ketua, yang Kiai, terima kasih. Anak muda, kalau yang cinta bola, saya yakin saya akan bangkitkan kembali sepak bola. Ada kemarin soalnya pertanyaan, Bang, kemarin diam aja ya, saya lagi jadi ketua aspal tiba-tiba diganti. Masa segera lah ya, saya diganti ya begitu aja. Padahal memang saya luar biasa kalau berolahraga sebagai perkat berbagai masyarakat ya, apapun olahraga. Terima kasih untuk yang kedua kali. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Pak Prani. Berada Viva.